Untuk selanjutnya kita ke narasumber yang keempat, yaitu Bapak Dr. Yahya Ahmad Sain. Baiklah, sebelum saya persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya, terlebih dahulu saya bacakan CV dari beliau ini. Nama Yahya Ahmad Sain, lahir di Tarakan 14 Agustus 1979, menempuh pendidikan SD, SMP, dan SMA-nya di Kota Tarakan. Untuk gelar sarjana hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan gelar magister hukumnya di universitas yang sama di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian memperoleh gelar doktor hukumnya pada program sarjana S3 di Universitas Islam Indonesia. Kemudian jabatan saat ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Kemudian ada beberapa prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh beliau. Pada tahun 2010, beliau ini terpilih menjadi dosen juara pertama dosen berprestasi tingkat Kopertes wilayah Kalimantan. Dan beliau ini juga masuk dalam nominasi dosen prestasi di tingkat nasional. Beliau ini juga banyak terlibat utamanya dalam menjadi tim penyusun naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah, baik itu di tingkat kabupaten, kota, dan di tingkat provinsi. Jadi beliau ini banyak bergelut di bidang perancangan, perundangan, dan peraturan daerah. Baiklah, untuk efisiensi waktu, saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Dr. Yahya Ahmad Sain untuk memaparkan materinya. Pada waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian. Ini dapat di sesi-sesi terakhir ini memang rada-rada susah-susah gampang. Saya yakin Bapak Ibu semua masih semangat. Saya coba fokus saja karena dari pagi saya kira Ibu Nikma sudah memberikan pengayaan, kemudian terakhir tadi Mas Bayu sudah bicara dalam konteks perundang-undangan. Saya mau masuk ke dalam konteks pembentukan peraturan daerah. Mudah-mudahan nanti secara teknis beberapa hal penting itu bisa saya share untuk Bapak Ibu sekalian. Tolong di-share saja materinya, host. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada dasarnya bicara soal pembentukan produk hukum daerah, saya kira banyak hal yang menarik untuk bisa kita diskusikan. Tadi di awal-awal Ibu Nikma sudah menyampaikan sebenarnya dulu gitu, era-era sebelum Undang-Undang 11 2012, kemudian belum ada Permendagri tentang pembentukan produk hukum daerah. Memang salah satu problem daerah itu banyak sekali perda-perda yang dibatalkan. Sampai sekarang juga sebenarnya masih banyak perda-perda yang dibatalkan. Nah sebenarnya sudah ada guiding, sudah ada acuan penting untuk pembentukan produk hukum daerah ini, yakni Permendagri 8 2015 yang kemudian dirubah dengan Permendagri 120 2018. Saya coba melihat ini dari sisi-sisi teknisnya nanti. Lanjut Mas. Bapak Ibu, nah ini karena kita sudah di sore-sore seperti ini, saya mau memulai dari ini. Siapa yang bisa menjawab ada berapa kaki gajah ini? Ayo, ada berapa? Terlihat ya? Ayo, berapa kaki gajahnya sambil menunggu azan? 4, Pak. Ada 4. Yang lain? Oh ya, Pak Arif ya, Permendagri 80 2015. Sorry. Hilang nolnya, kurang nolnya.
5, Pak. Oh, ada 5. Elvian ada 5. Yang lain? 4, Sylvia Pak. ada 4. 5, Pak. Ada 4. 4, 5, 4, 5 ya. Enam. Oh iya iya. Ntar ya sambil nunggu azan ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya yakin ini ada yang menyebutkan tadi 4, ada yang 5, ada yang 6. Memang tergantung sebenarnya dari sisi mana dan dari sudut mana kita melihat ini. Nah, bahaya kalau misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya perda lah misalnya, itu filosofinya melahirkan persepsi seperti ini. Itu akan sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena memang peraturan perundang-undangan yang baik, tadi juga sudah disampaikan, itu tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi. Karena jika menimbulkan multi-interpretasi, maka pasti akan mengalami problem di dalam pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini filosofi saja, filosofi awal untuk kita bisa lebih memahami dalam konteks peraturan perundang-undangan, bahwa dalam melihat... Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, selain tadi sudah disampaikan, Mas Bayu juga tadi sudah sangat baik menyampaikan, ada prosedur, mekanisme mulai dari perencanaan sampai pengundangan, yang paling penting adalah juga dari sisi substansi. Substansi tidak boleh menimbulkan multi-interpretasi, yang itu nanti dalam penormaannya justru akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Ini yang pertama. Lanjut, Mas. Atau saya share screen sendiri aja ya, biar lebih mudah ya. Aduh, tapi nggak bisa. Oke, saya kira ini sama. Ini sama. Kalau ditanya berapa balok ini, saya yakin kita akan bisa menjawabnya dari berbagai macam sudut pandang kita. Kalau dilihat di gambar ini, yang sebelah sini katakan 4, yang sebelah sini katakan 3. Mungkin bisa jadi juga ada yang bisa menyebutkannya 6. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan perda secara khusus, itu juga tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip tadi. Jangan sampai menimbulkan multi-interpretasi dalam penormaannya, yang kemudian itu menyebabkan tadi, dalam implementasinya menimbulkan persoalan. Kalau kita lihat tadi disampaikan Omnibus Law misalnya, kan ini problem, sebenarnya problem utamanya bukan persoalan Omnibus Law-nya sebagai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi tadi dalam berbagai aspek substansinya itu menimbulkan begitu banyak multi-interpretasi yang kemudian bisa melahirkan berbagai macam persoalan. Lanjut, Bapak Ibu, maka saya kira penting kita memulai untuk bisa memahami pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum maupun nanti saya akan bicara perda, itu bagaimana kita punya mindset yang sama terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Kalau saya tanyakan, ini gambar apa? Gambar apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Boleh diketik, nggak apa-apa.
Siput, siput. Siput, oke. Ada yang lain? Gunung. Gunung, oke. Ada yang lain? Topi. Topi, ya. Batu. Coba dibuka, Mas. Biar waktunya bisa lebih panjang kita. Coba dibuka, ini gambar apa? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah gambar seekor ular yang menelan seekor gajah. Jadi itulah pentingnya sebenarnya kata John Naisbitt tentang mindset itu. Dan ada pepatah Cina kuno mengatakan bukan kaki yang menggerakkan kita, tapi pikiran yang menggerakkan kita. Ibu Bapak, saya selalu bilang membentuk peraturan perundang-undangan termasuk perda, itu adalah salah satu butuh kesenian juga sebenarnya. Jadi itu bagian dari bagaimana kita bisa melihat satu kondisi yang ada di dalam masyarakat, kemudian bisa merubah menjadi dalam satu norma, dan norma itu dalam pelaksanaannya kemudian tidak menimbulkan banyak persoalan. Ini yang penting saya kira melihat bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Lanjut, Mas. Nah, saya mau mulai dari sini untuk kita sama-sama melihat beberapa hal yang urgent dalam pembentukan perda. Lanjut. Pertama adalah penting sekali pada saat kita membentuk satu peraturan daerah, itu adalah persamaan persepsi. Tadi sudah disampaikan, kan perda ini tidak mesti hanya karena amanah dari undang-undang. Bahkan kapan daerah merasa bahwa dia butuh peraturan daerah untuk mengatur dalam satu sistem pemerintahan di daerah, maka dia boleh membuat undang-undang. Nah, ada kewenangan yang melekat pada pemerintah daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota sampai provinsi, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang kita sebut dengan peraturan daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang paling urgent saya lihat selama ini dalam praktek adalah bagaimana persamaan persepsi. Nanti kita akan lihat bagaimana tahapannya dimulai dari penyusunan Propomperda misalnya. Persamaan persepsi ini menjadi begitu gampang diucapkan, tapi dalam prosesnya ini sangat sulit. Bapak Ibu, saya sering menggambarkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya tidak hanya dua kalau dalam pembentukan perda. Ada eksekutif pemerintah daerah, ada DPRD, kemudian ada masyarakat. Nah, persepsi ini penting agar apa yang ingin kita atur di dalam satu peraturan daerah itu ketemu titik tengahnya. Seperti orang yang bangun rel kereta, itu dari sebelah sini membangun rel kereta, harus tahu dan harus punya persepsi yang sama dengan yang membangun rel dari sebelah sini. Karena kita tahu bahwa kita punya lingkup kekuasaan yang berbeda. Di pemerintahan, di eksekutif, ada kewenangan-kewenangan, kemudian di legislatif juga ada kewenangan-kewenangan. Yang mana dua pintu ini kedua-duanya memungkinkan. Eksekutif bisa mengajukan rancangan peraturan daerah, di legislatif DPRD juga bisa peraturan daerah yang berasal dari DPRD. Bisa mengajukan peraturan daerah yang berasal dari DPRD. Nah, inilah yang penting kenapa persamaan persepsi itu menjadi salah satu hal yang urgent, agar apa yang ingin diatur itu betul-betul menemukan titiknya. Karena kalau tidak, maka akan banyak nanti peraturan-peraturan daerah lahir saja dia misalnya, tapi dalam implementasinya menimbulkan persoalan. Atau pada saat nanti dalam proses pembahasannya, banyak sekali kebuntuan-kebuntuan yang akan dialami. Karena apa? Karena tadi ada perbedaan persepsi dalam memahaminya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Yang kedua, bisa dilanjut, Mas. Yang juga urgent bahwa dalam pembentukan peraturan daerah, ini juga sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tadi kata Prof. Nikmah sempat menyinggung ini di awal-awal sebenarnya, bahwa hukum itu tidak berada di ruang hampa. Bapak Ibu, pada saat kita merumuskan satu peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, termasuk peraturan daerah di dalamnya, maka dia tidak berada dalam ruang hampa. Hukum itu pasti punya interaksi dengan politik.
pasti dia punya interaksi dengan ekonomi. Dia punya interaksi dengan budaya. Dia punya interaksi dengan pendidikan. Dia punya interaksi dengan agama, bahkan sosial. Nah, pembentukan peraturan daerah ini tergantung substansinya, dia akan bisa berinteraksi dengan ini. Misalnya begini, kami pernah menyusun naskah akademik maupun rancangan perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di provinsi Kalimantan Utara misalnya. Nah, Bapak Ibu, pada saat melakukan proses penyusunan perda tersebut, itu tentu saja dia akan sangat terkait dengan budaya. Dia juga akan sangat terkait dengan politik, karena memang situasi pengaturan dan perlindungan hak masyarakat adat itu dimensi politiknya juga kencang. Sangat kencang dimensi politiknya, karena ada kepentingan di sana dan seterusnya. Dimensi ekonominya juga ada. Apa itu? Misalnya kita berupaya bagaimana sumber daya alam yang dalam penguasaan masyarakat hukum adat itu betul-betul bisa secara hukum dalam perda itu melindungi mereka dan juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak mereka, misalnya hak atas tanah dan seterusnya, sehingga dia betul-betul merasa terlindungi dengan instrumen peraturan daerah tersebut. Ada aspek ekonomi di sana. Kenapa? Sementara di sisi lain, perusahaan misalnya, banyak yang kemudian bilang, wah ini kalau begini Bapak mematikan iklim investasi. Karena nanti kami susah, sedikit-sedikit kami mau melakukan upaya-upaya investasi di bidang kehutanan misalnya, kami akan berhadapan dengan masyarakat adat. Karena hak-hak mereka sudah diakui. Jadi ada aspek ekonominya. Saya hanya mencontohkan. Jadi aspek budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosialnya juga ada. Halo. Ya, mohon maaf, sepertinya jaringan di gedung dekanat lagi bermasalah lagi. Mohon ditunggu sebentar. Ya, terputus ya? Ya, Pak Dekan. Ya, Ya. Lanjut Pak Dekan. Ya. Jadi dalam satu perda saja, itu hampir semua aspek itu ada. Jadi semua aspek yang tadi saya katakan ada. Jadi kita tidak hanya ansih bicara hukum gitu. Jadi betul sekali tadi kalau apa yang dikatakan pemateri-pemateri sebelumnya, ya dalam memahami peraturan perundang-undangan itu kita juga harus memahami ini bahwa hukum itu tidak berada di ruang hampa dia. Sehingga dalam perumusan perda seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus melihat seluruh aspek ini. Bagaimana aspek ini kemudian bisa menjadi satu kesatuan dan hukum menjadi sentralnya. Karena pada saat kita bicara perda, sebenarnya itu adalah produk hukum, kan begitu. Tapi ternyata di sekelilingnya itu banyak sekali nuansa-nuansa yang kemudian mengelilingi hukum tersebut. Sehingga ini menjadi bagian penting yang betul-betul harus bisa kita potret dengan baik. Lanjut, Mas. Kemudian yang berikutnya adalah yang juga hal yang urgent dalam pembentukan peraturan daerah. Bahkan sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum ini juga masih relevan. Tarik-menarik kepentingan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, harus kita pahami, saya selalu bilang begini, memang produk perundang-undangan itu adalah produk hukum. Perda itu adalah produk hukum. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa sebelum jadi produk hukum berupa undang-undang sampai kepada peraturan daerah misalnya, prosesnya adalah proses politik. Itu nggak bisa kita hindari. Prosesnya adalah proses politik. Sehingga, Ibu Bapak, selalu pasti ada kepentingan di dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Yaitu hal yang biasa. Yang tidak biasa itu kalau kemudian tarik-menarik kepentingan ini antara kepentingan hukum di satu sisi dengan kepentingan politik di sisi lain, itu kemudian mengakibatkan ini talinya putus gitu ya, itu bahaya. Atau ada dominasi. Dominasi politiknya begitu besar sehingga
instrumen hukumnya itu kemudian menjadi melemah. Ibu Bapak, saya contohkan gini. Misalnya ada bupati atau wali kota yang punya kebijakan baik. Bilang ke saya, Pak Yahya, saya mau bantu seluruh nelayan yang ada. Wah, bagus itu Pak, saya bilang. Ya, saya mau bantu seluruh nelayan yang ada. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya tanya, Pak, Bapak mau bantu ini maksudnya gimana? Saya mau beri mereka, setiap nelayan itu agar dia bisa beli perahu, masing-masing itu saya mau bantu, dan saya ingin ada peraturan perundang-undangan yang menaungi kebijakan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja. Oke, misalnya begini, saya tanya, Bapak sudah tahu tidak jumlah nelayan yang ada, yang kemudian itu nanti akan berimplikasi kepada berapa jumlah bantuan yang akan diberikan tersebut. Nah, itu yang belum kita pahami katanya. Nah, kemudian Ibu Bapak dilakukanlah proses penelitian. Akhirnya ditemukan ternyata jumlah nelayan itu katakanlah 100. Sesuai dengan apa yang sudah kita buat, jadi ada indikator-indikator yang sudah dibuat bahwa yang masuk dalam kategori nelayan itu A, dia melakukan usahanya di bidang bisa kepiting, bisa udang, bisa itu masuk. Kemudian sampai pada berapa lama dia sudah ikut serta di dalam atau berapa lama dia sudah melakukan pekerjaannya sebagai nelayan itu. Setelah melalui beberapa indikator tersebut, kita dapat 100 orang. Nah, begitu 100 orang, Ibu Bapak, masuklah kepentingan politik di sana. Misalnya, masuk kepentingan politik. Oh, dari sisi legislatif bilang, oh nggak bisa Pak. Kalau cuma 100, itu di dapil saya ada beberapa yang padahal sebenarnya kalau kita mau sesuaikan dengan indikator yang sudah dibuat tadi, dia nggak masuk gitu. Dia nggak masuk di dalam itu. Nah, Ibu Bapak, karena ada dorongan politik yang begitu kuat, akhirnya indikator itu bisa berubah. Prasyarat itu bisa berubah misalnya, sebagaimana yang awalnya sudah diatur. Maka, ya tadi, kepentingan politik juga sudah mulai masuk di sana. Nah, yang paling susah bagi pembuat atau pembentuk peraturan perundang-undangan adalah bagaimana menyeimbangkan antara tarik-menarik kepentingan politik di satu sisi dengan hukum di sisi lain. Sehingga kepentingan politik yang kemudian diakomodir di dalam produk peraturan daerah tersebut, itu betul-betul kemudian tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam itu. Ini yang paling penting sebenarnya. Sehingga urgensi dalam memahami pembentukan peraturan perundang-undangan adalah, khususnya Perda, berdasarkan pengalaman, nih saya kira kita harus betul-betul bisa jeli melihat bagaimana tarik-menarik kepentingan ini, antara kepentingan hukum di satu sisi dengan kepentingan politik di sisi lain. Lanjut. Ibu Bapak, sebelum saya masuk ke substansi, yang juga saya kira menjadi bagian penting dan urgent dalam pembentukan peraturan daerah itu adalah pengaturannya harus proporsional. Di perundang-undangan juga begitu sebenarnya. Coba lihat gambar saya ini. Sebenarnya kan, untuk bisa sampai ke sebelah sini, dia nggak perlu manjat. Dia cukup hanya melewati samping ini sudah bisa lebih efektif, lebih efisien, lebih murah gitu. Tapi ini dibuat manjat seperti ini. Banyak pengaturan-pengaturan yang diatur di dalam produk hukum daerah itu menjadi tidak proporsional karena memang dibuat muter dulu dia harus manjat, sebenarnya ada mekanisme yang mudah. Ada mekanisme yang mudah yang bisa lebih proporsional di dalam pengaturannya. Nah, Ibu Bapak, ini menjadi salah satu urgensi penting dan tantangan sebenarnya dalam penyusunan peraturan daerah khususnya untuk di tingkat daerah. Dan sebenarnya kalau dari sisi peraturan perundang-undangan, di tingkat pusat juga demikian sebenarnya. Pengaturan yang tidak proporsional ini juga bisa kita temukan di banyak undang-undang. Nah, ini yang kemudian kalau di tingkat daerah itu lebih mudah mengidentifikasinya. Lebih mudah mengidentifikasinya ya mungkin karena kita berada di daerah ya, sehingga kita bisa melihat
wah ini sebenarnya dalam pelaksanaannya ini kemudian tidak proporsional. Ini misalnya bisa kita temukan dalam perda-perda perizinan, Ibu Bapak. Jadi dalam perda-perda perizinan itu yang sebenarnya, coba bayangkan begini, ada pengaturan seperti ini. Sekarang kan lagi musim nih yang online-online. Katakanlah misalnya untuk pengurusan perpanjangan BPKB atau STNK secara online. Ada beberapa yang saya temukan, dimungkinkan perpanjangan secara online, tapi diatur juga di situ. Setelah online, maka misalnya bukti pembayaran online itu diserahkan kembali ke Samsat. Nah, saya pikir kalau seperti ini, ya sama juga gitu. Ini nggak proporsional. Maunya pelayanan secara online diatur, tapi dalam pengaturannya ya setelah orang membayar secara online melalui ATM, bukti bayarnya itu harus diantarkan. Nah, saya kira untuk apa? Untuk dapat misalnya printan dari perpanjangan STNK yang baru. Wah, saya pikir nih sebenarnya kan ada mekanisme yang bisa lebih mudah dalam pengaturan kalau kita bicara memang mau mendigitalisasikan. Apa itu ya? Setelah orang bayar online, maka dia akan dikirim email terkait dengan perpanjangan tersebut. Dia cukup misalnya mengirim buktinya secara online, tidak perlu datang. Kemudian dia bisa ngeprint sendiri STNK yang baru dia perpanjang tersebut. Itu baru dia proporsional. Jadi Ibu Bapak, ini penting sebenarnya pengaturan yang tidak proporsional itu juga bisa menyebabkan persoalan di dalam pembentukan peraturan daerah. Lanjut. Nah, saya kira ini sudah dibahas bahwa dasar-dasar pembentukan perda tentu saja juga harus sama dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan berupa undang-undang. Karena memang dasar yuridis, dasar sosiologis, dasar filosofis, saya kira ini menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Ibu Bapak, ini normatif yang tadi juga sudah banyak dibahas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa dasar-dasar yuridis, apa yang menjadi landasan hukum, dasar hukum, bagaimana hierarkinya, tadi juga sudah disampaikan, apa yang menjadi landasan sosiologis, kemudian bagaimana dasar filosofisnya yang sesuai dengan cita-cita dan prinsip-prinsip kebenaran, cita, keadilan, kesusilaan, dan seterusnya, saya kira harus mengacu kepada ini juga. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, kita masuk ke produk hukum daerah. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara produk hukum daerah, itu ada dua bentuknya. Ada peraturan, ada penetapan. Nah, dua ini tentu saja mekanismenya berbeda. Coba kita lihat. Lanjutkan, Mas. Nah, bicara tentang produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, Ibu Bapak, sekarang ini dikenal ada 3 peraturan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Yang pertama adalah perda. Kita tahu perda itu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kemudian ada perkada. Perkada ini peraturan gubernur dan atau peraturan bupati wali kota. Kalau dulu sebelum perubahan Undang-Undang 80 dan belum lahir Undang-Undang 120/2018, ini kita masih mengenal yang disebut dengan peraturan bersama kepala daerah. Tapi sejak lahirnya Permendagri 120/2018, maka peraturan bersama kepala daerah ini dihapus. Jadi tidak lagi kita mengenal produk hukum daerah yang berbentuk peraturan bersama. Kemudian yang ketiga adalah peraturan DPRD. Peraturan DPRD ini tentu saja terkait dengan peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, Ibu Bapak, dalam konteks ini ada perubahan paradigma sebenarnya sejak Permendagri 120/2018 itu. Apa itu? Ya tadi, tidak ada lagi kita mengenal peraturan bersama kepala daerah sebagai produk hukum daerah yang berbentuk peraturan. Lanjut, materi muatan perda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, memang kalau bicara soal materi muatan perda, dia tidak boleh keluar dari 3 dimensi. Yang pertama adalah materi muatannya berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dan yang kedua,
itu berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Amanah undang-undang untuk membentuk peraturan daerah itu menjadi landasan materi muatan perda, salah satu materi muatan perda. Misalnya, sekarang kita lagi menyusun perda tentang RPPLH. Nah, perda RPPLH itu sebenarnya amanah dari Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa di setiap provinsi, di setiap kabupaten kota harus memiliki perda tentang RPPLH. Jadi disebutkan secara langsung di dalam pasal 10 kalau saya tidak salah Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota harus memiliki rancangan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini salah satu materi muatan perda yang memang penjabaran lebih lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak, perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, 3 dimensi ini menjadi dimensi materi muatan perda, sehingga apa yang menjadi materi muatan perda selalu menyangkut ketiga hal ini. Kalau tidak menyangkut penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, bisa jadi karena penjabaran ketentuan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan, atau memang ada materi muatan-muatan lokal yang tentu saja materi muatan-muatan lokal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi kewenangan dari daerah tersebut. Lanjut. Nah, Ibu Bapak, kalau kita petakan lebih lanjut, sebenarnya antara materi muatan perda provinsi dengan materi muatan perda kabupaten kota itu berbeda. Kalau kita lihat, di sini bisa dilihat di slide itu, materi muatan perda provinsi itu pada dasarnya adalah kewenangan dari provinsi. Jadi, kalau dia menjadi kewenangan provinsi, maka sesungguhnya itu menjadi materi muatan perda provinsi. Nah, kewenangan provinsi ini, kewenangan yang lokasinya lintas kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi, materi muatan perda provinsi itu adalah kewenangan provinsi, yang kewenangan itu bisa dilihat dari salah satunya lokasinya yang lintas kabupaten kota. Kemudian, kewenangan yang penggunaannya lintas kabupaten kota. Jadi tidak hanya lokasinya, tapi kalau penggunaannya lintas kabupaten kota, maka itu juga bisa menjadi perda, materi muatan perda provinsi. Kemudian berikutnya adalah kewenangan yang berkaitan dengan manfaat atau dampak negatifnya yang lintas daerah kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, lokasinya lintas, kewenangan penggunaannya lintas, kemudian manfaatnya atau dampaknya lintas. Kemudian yang terakhir adalah kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Jadi ini dilihat dari bagaimana efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada di dalam satu pemerintahan provinsi. Jadi sekali lagi, materi muatan perda provinsi itu adalah kewenangan provinsi, dan kalau kita bicara kewenangan provinsi itu dilihat dari lokasinya, lintas kabupaten kota, memang clue-nya adalah dia harus lintas kabupaten kota. Lokasinya lintas kabupaten kota, penggunaannya lintas kabupaten kota, kemudian manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah terkait dengan sejauh mana efisiensi pengelolaannya. Lanjut, untuk materi perda kabupaten kota, ya tentu saja itu menjadi kewenangan dari masing-masing kabupaten kota. Dan kewenangannya itu dilihat dari lokasinya, dia ada di kabupaten kota tertentu. Kemudian penggunaannya juga ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian manfaat atau dampaknya ada di kabupaten kota tersebut. Dan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten kota tersebut. Jadi, Ibu Bapak, tentu saja materi muatan perda tersebut disesuaikan dengan kewenangan yang ada
pada daerah tersebut. Sehingga wajar kalau undang-undang kan itu berlaku di seluruh Indonesia. Sehingga memang harus memotret seluruh Indonesia. Tapi kalau kita bicara perda, wajar dan bahkan kalau dia sama itu perlu dipertanyakan. Bahkan dulu kalau dalam konteks pembatalan perda misalnya, kalau dia sudah jelas copy paste, itu kemudian menjadi salah satu instrumen pembatalan gitu. Kenapa ya? Karena nggak mungkin. Karena karakternya berbeda, kemudian kewenangan yang ada di dalam daerah tersebut berbeda, sehingga materi muatannya tentu saja harus disesuaikan dengan kewenangan tersebut. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, lanjut. Selanjutnya, sebagai pengantar di awal-awal ini, sanksi dalam perda. Saya kira ini menjadi bagian penting, karena sanksi dalam perda ini, Ibu Bapak, selama ini terkesan ya hanya pidana saja gitu. Padahal kalau kita bicara sanksi dalam perda, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Permendagri itu, ada pembebasan biaya paksaan atau penegakan pelaksanaan perda, ancaman pidana, 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta, dan seterusnya beberapa sanksi tersebut. Cuma yang menarik sekarang ini, dalam kondisi COVID-19, bicara soal sanksi ini, terutama sejak adanya kebijakan untuk memaksakan sebenarnya penggunaan masker, saya nggak tahu di daerah Ibu Bapak, tapi di banyak daerah saya lihat, masing-masing kepala daerah kemudian, tadi juga sempat dibicarakan soal pembuatan surat edaran, bahkan hanya dengan peraturan wali kota, itu memuat sanksi. Wah, di tempat kami sempat heboh bahwa ada statement wali kota akan membentuk perwali tentang kewajiban memakai masker yang kalau tidak itu sanksinya bisa sampai 100 juta gitu. Padahal kalau kita lihat ketentuan perda saja itu disebutkan paling banyak 50 juta, maksimal 50 juta gitu. Tapi dalam konteks pandemi Covid seperti sekarang, padahal kalau kita baca norma umumnya dari peraturan menteri, sebenarnya di sana ada sanksi administratif, tidak menyebutkan jumlah. Tapi di daerah kemudian saking untuk masyarakat biar betul-betul bisa melakukan apa yang menjadi arahan itu, sanksinya kemudian ingin dibesarkan. Padahal dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, ya tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lanjut Mas. Saya memulai kemudian bagaimana sebenarnya proses pembentukan perda, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Ibu Bapak, pada dasarnya pembentukan perda itu harus melalui proses penyusunan propem perda. Nah, penyusunan propem perda ini, program pembentukan peraturan daerah ini, Bu Bapak, adalah instrumen perencanaan. Perencanaan untuk apa? Perencanaan untuk program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana perda di satu daerah atau perda apa yang akan lahir di dalam satu daerah, maka sebenarnya kita bisa melihat propem perdanya. Nah, memang perencanaan itu menjadi bagian penting dalam lahirnya satu produk hukum di daerah berupa peraturan daerah ini. Makanya penyusunan propem perda itu harus disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Ibu Bapak, dan yang juga tidak boleh dilupakan bahwa perencanaan penyusunan rancangan perda itu harus juga melihat daftar kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka yang dilihat adalah bagaimana sebenarnya akibat dari putusan Mahkamah Agung, kemudian bagaimana kondisi APBD. Dan perencanaan penyusunan rancangan perda
jika di luar Propemperda sebenarnya itu masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Dalam hal apa? Yang pertama adalah misalnya dalam hal mengatasi keadaan luar biasa, atau mengatasi keadaan konflik, atau bencana alam, atau menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi atas satu rancangan perda tersebut, atau akibat pembatalan. Kemudian perintah dari undang-undang setelah Propemperda ditetapkan, kemudian ada undang-undang yang memerintahkan, maka boleh sebenarnya perencanaan penyusunan di luar itu. Nah, Ibu Bapak, lanjut, tata cara penyusunan Propemperda ini untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota pada dasarnya sama. Yang pertama adalah gubernur atau wali kota atau bupati, ini kita bicara tata caranya, menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam menyusun Propemperda. Jadi gubernur, bupati, wali kota misalnya menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam menyusun Propemperda. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah itu dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Provinsi, biro hukum, kabupaten kota, bagian hukum. Intinya apapun namanya harus dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Kemudian setelah itu penyusunan Propemperda dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. Jadi kalau ada instansi vertikal terkait yang dilibatkan di dalam proses penyusunan Propemperda, itu dibolehkan. Kalau tidak Pak, ya nggak apa-apa, karena bahasanya dapat mengikutsertakan. Kemudian hasil penyusunan Propemperda diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kepada gubernur, kalau di tingkat provinsi, kepada wali kota di tingkat kota, di tingkat kabupaten kepada bupati, melalui sekretaris daerah. Nah, kemudian Ibu Bapak, setelah itu barulah gubernur, bupati atau wali kota menyampaikan penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Jadi, tata cara penyusunan Propemperda itu dimulai dari gubernur menugaskan, kemudian sampai nanti gubernur, bupati atau wali kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD. Selanjutnya Ibu Bapak, itu kalau Propemperda di tingkat provinsi. Bagaimana kalau dia berasal dari DPRD atau di lingkungan DPRD? Nah, Ibu Bapak, kalau tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD itu dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dikoordinasikan oleh Bapemperda. Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD itu diatur dalam peraturan DPRD. Konsekuensinya tentu saja harus ada peraturan DPRD tentang tata cara penyusunan Propemperda di DPRD. Jadi ini kalau dia dari pintu DPRD. Lanjut, Ibu Bapak, kemudian bagaimana tata cara penyusunan Propemperda tersebut? Nah, penyusunannya, kalau kita lihat di situ, penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, atau didasarkan atas rencana pembangunan daerah, atau penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, atau aspirasi masyarakat daerah. Ini yang paling penting saya kira. Jadi selama ini yang paling jarang bahwa ada Propemperda, ada penyusunan Propemperda yang memuat daftar rancangan perda yang berasal dari aspirasi masyarakat daerah. Nah sebenarnya mekanismenya sebenarnya terbuka pada saat DPRD melakukan reses, kemudian melihat misalnya apa yang menjadi harapan masyarakat di daerah, dan itu bisa dituangkan dalam kebijakan peraturan daerah, maka sebenarnya itu bisa menjadi bagian dari aspirasi masyarakat daerah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, penyusunan Propemperda memuat daftar urutan
yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritas pembentukan itu didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau rencana pembangunan daerah, atau penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan berdasarkan aspirasi. Jadi ditentukan skala prioritasnya, tergantung bagaimana pemerintah daerah itu melihat apa yang menjadi skala prioritas. Kemudian yang ketiga, penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Ini catatan khususnya. Jadi harus sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Jadi setelah sepakat hasil penyusunan Propemperda tersebut antara DPRD dan pemerintah daerah, maka itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Itu tata caranya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang saya menjadi pertanyaan, Propemperda itu ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai Propemperda ya putus. Lanjut. Berikutnya, lanjut. Sebagai tambahan terkait dengan tata cara penyusunan Propemperda ini, penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi itu harus mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dan penambahan paling banyak 25% dari jumlah raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Ini norma baru yang diatur di dalam Permendagri 120/2018 tersebut. Di mana Ibu Bapak ada mekanisme bahwa harus mempertimbangkan realisasi Propemperda 25% ini. Dan dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas, tadi sudah saya sampaikan, akibat dari putusan Mahkamah Agung atau dari pertimbangan APBD. Lanjut. Nah, dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur, kabupaten kota juga demikian, dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan, 1, mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam. Jadi kemarin pada saat rame-rame misalnya pandemi COVID di bulan Maret, sementara sudah penetapan Propemperda, sementara banyak kebijakan daerah yang harus dibuat dalam bentuk peraturan daerah, khususnya menyangkut beberapa sektor perpajakan misalnya, Ibu Bapak, karena memang tidak ada dalam Propemperda, itu gimana, bisa nggak nih kita menyusun perubahan dan seterusnya. Nah, sebenarnya boleh dengan dasar ini, dengan dasar ketentuan ini. Dalam keadaan luar biasa atau bencana alam, kalau COVID ini tentu saja non-alam, tapi bisa masuk dalam keadaan luar biasa atau konflik. Atau Ibu Bapak yang kedua, menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain. Ini saya contohkan. Provinsi Kalimantan Utara saja yang lebih mudah, yang saya ketahui. Sekarang kita lagi menyusun perda, perubahan perda tentang participating interest 10%, PT Migas Kaltara Jaya. Jadi ceritanya begini Ibu Bapak, Kaltara sudah punya perda, nama perdanya itu PT Migas Kaltara Jaya. Ini BUMD yang bentuknya persero,
BUMD yang bentuknya persero yang mengelola migas. Yang mengelola migas. Nah, di dalam perda tersebut disebutkan bahwa untuk PT Migas Kaltara Jaya ini, dia mengelola blok di Nunukan, blok migas di Nunukan. Jadi perdanya itu tahun 2018, Migas Kaltara Jaya ini diberikan kewenangan untuk mengelola blok Nunukan. Nah, dalam perkembangannya setelah jalan, di tahun ini ada tawaran 3 blok lagi. Ada tawaran 3 blok lagi. Blok Nunukan sudah, kemudian ada di Bulungan, blok Simanggaris, kemudian ada di Tarakan, ada beberapa blok tawaran blok baru. Nah, Ibu Bapak, sementara menurut ketentuannya, masing-masing perusahaan untuk partisipasi interest itu hanya boleh mengelola 1 blok. Jadi PT Migas Kaltara Jaya nggak bisa mengelola tawaran-tawaran blok berikutnya. Nah, sebenarnya berdasarkan ketentuan, ya memang 1 persero hanya boleh mengelola 1 blok. Akhirnya, solusinya bagaimana? Ya, perdanya harus dirubah. Migas Kaltara Jaya dijadikan holding, sehingga dia diberikan kewenangan untuk membentuk anak perusahaan, yang mana nanti anak perusahaannya ini kemudian mengelola blok-blok yang ada itu. Nah, bagaimana caranya itu? Harus dirubah perdanya, saya bilang. Perdanya harus dirubah. Lah Pak, perda ini sudah jalan, ini nggak ada di Propem Perda perubahan Perda Migas Kaltara Jaya itu. Saya bilang, nggak jadi masalah. Ada dasar hukumnya. Apa itu dasar hukumnya ini? Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain. Jadi karena ada tawaran untuk mengelola beberapa blok yang lain, maka bisa diajukan rancangan perda di luar Propem Perda. Dan sekarang ini itu masih berproses, masih dibahas. Jadi ini contoh saja Ibu Bapak, norma ini di dalam praktek itu sangat dibutuhkan. Norma ini dalam praktek sangat dibutuhkan. Karena kita tahu bahwa proses perencanaan kita itu tidak terlalu bagus gitu. Saya nggak bilang jelek, tapi Propem Perda ini kan bicara perencanaan sebenarnya. Proses perencanaan kita terkait dengan peraturan perundang-undangan apa yang akan kita bentuk itu tidak terlalu bagus. Sehingga ini menjadi jalan keluar sebenarnya. Jadi norma-norma ini menjadi jalan keluar yang kemudian tadi daerah itu bisa lebih leluasa mengajukan rancangan perda di luar Propem Perda. Tapi sebagai catatan ya ini nggak boleh juga dijadikan dasar daerah kemudian ya udahlah perencanaannya seadanya saja gitu. Propem Perdanya seadanya saja, nggak usah terlalu kita detailkan, nggak usah terlalu kita pikirkan. Toh nanti ada jalan keluar ini, nggak boleh juga begitu. Gitu. Jadi memang ini dibutuhkan untuk kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Contoh nyata tadi yang memang dialami misalnya Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian yang ketiga, mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama. Jadi ini parameternya memang kepentingan daerah, Ibu Bapak. Jadi ini parameternya adalah kepentingan daerah. Kemudian perintah dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi setelah Propem Perda ditetapkan. Jadi kalau sudah undang-undang yang lebih tinggi memberikan kewajiban daerah untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan daerah, walaupun dia tidak masuk di dalam Propem Perda, artinya sudah Propem Perdanya sudah dibentuk, baru kemudian undang-undangnya lahir, maka boleh menggunakan instrumen ini. Lanjut. Nah, ini contoh Ibu Bapak, contoh bentuk dan tata cara pengisian untuk program pembentukan perda, itu kabupaten kota apa, perangkat daerahnya apa. Nomor 1 ini diisi nomor tentu saja. Jenisnya ini perda, tentangnya apa, substansi materinya. Kemudian materi pokoknya itu terkait dengan perda tentang apa, untuk materi pokoknya. Jadi materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Di kolom 3 ini namanya, jadi ini nama, tentang nama, misalnya tadi perda investasi misalnya. Terus materi pokoknya itu terkait dengan apa sebenarnya materi pokok yang diatur dalam perda tersebut.
kolom 5 ini ada baru, ini ada ubah. Ini artinya kalau dia baru itu berarti dia perda baru, penyusunan perda baru, statusnya baru, atau kalau dia perda perubahan berarti dia di sini. Kemudian pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu Ibu Bapak itu pelaksanaan dilakukannya peraturan daerah tersebut. Kemudian kolom 7 itu ini kolom 7 ini ada NA, ini ada penjelasan dan keterangan. Karena kita tahu bahwa perda itu boleh dengan naskah akademik atau dengan penjelasan atau keterangan. Jadi kalau dia disertai dengan NA berarti ini DC, kalau dia disertai dengan penjelasan atau keterangan ini. Kemudian unit atau instansi terkait, ini tentu saja terkait dengan unit kerja atau instansi yang berkaitan dengan materi muatan perda. Jadi materi muatan apa yang sangat terkait dengan itu. Target penyampaian itu di kolom 9 itu terkait dengan tahun penyelesaiannya. Target penyampaian itu berkaitan dengan tahun penyelesaiannya. Jadi ditargetkan kalau dia target selesai di 2020 berarti di 2020. Nah, terus kolom 10 itu berkaitan dengan ya keterangan lah, apa hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Jadi ini bentuk format baku yang sudah ditetapkan dalam ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Lanjut. Nah, untuk pembentukan perda DPRD atau dari sisi DPRD, baik itu provinsi atau kabupaten kota, sebenarnya sama Ibu Bapak, cuma memang nanti di sini dia bisa dari anggota, bisa komisi, bisa gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD. Dan di bawahnya nanti yang tanda tangan menyesuaikan. Kolomnya sama, nomor, jenis, tentangnya apa, materi pokoknya, statusnya baru atau perubahan, pelaksanaannya, kemudian pakai NA atau pakai keterangan, kemudian unit atau instansi terkait, targetnya, keterangan. Saya kira sama saja, cuma memang berbeda dari pengusulnya saja. Lanjut. Lanjut. Kemudian penyusunan rancangan perda provinsi atau kabupaten kota. Nah, Ibu Bapak, kalau tadi sudah selesai untuk propem perdanya sebagai proses awal perencanaan yang tertuang dalam propem perda, nah penyusunan produk hukumnya itu tentu saja dilakukan berdasarkan propem perda. Kecuali tadi ya, beberapa pengecualian tadi yang saya jelaskan. Tapi pada dasarnya, secara normal, penyusunan rancangan perda, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, itu dilakukan berdasarkan propem perda. Caranya, pemerakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda, itu disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Jadi, Bapak Ibu, kalau dulu sifatnya pilihan, tapi kalau sekarang ini saya kira bahasanya tegas menyebutkan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Jadi tidak semuanya itu harus dengan naskah akademik. Dengan penjelasan atau keterangan pun itu dimungkinkan. Kemudian penyusunan, penjelasan atau keterangan atau naskah akademik itu berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum. Jadi berasal dari perangkat daerah tetap harus berkoordinasi dengan yang membidangi hukum. Kemudian Ibu Bapak yang di sebelah kanan itu yang merah muda, penyusunan raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah, penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, dari komisi atau gabungan komisi atau Bapemperda, semuanya dikoordinasikan oleh Bapemperda. Pemerakarsa itu dapat menyusun naskah akademik, dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai dengan materi perda. Di situ ada ruangnya. Nah, di poin pentingnya adalah perangkat daerah yang membidangi hukum itu melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda
melalui rapat penyelarasan. Jadi dari apa tadi yang diusulkan oleh Pemrakarsa, dilakukan proses penyelarasan. Nah, Ibu Bapak, bagaimana penyusunannya untuk di lingkungan provinsi, untuk di lingkungan pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, bagaimana sebenarnya mekanisme penyusunan raperdanya yang berasal dari tadi pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Lanjut, Mas. Yang pertama, Ibu Bapak, ini prosedurnya sebenarnya gubernur, bupati, atau wali kota memerintahkan perangkat daerah Pemrakarsa untuk menyusun raperda berdasarkan Propemperda. Jadi sudah ada Propemperda, tentu saja gubernur, bupati, wali kota akan memerintahkan kepada perangkat daerah yang memprakarsa tersebut untuk menyusun raperdanya. Pertama yang harus ditanya ya tadi, ini yang akan disusun tahun ini sudah ada dalam Propemperda apa belum? Gitu. Nah itu, kalau dia belum ada dalam Propemperda, nah maka apakah tadi dia memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan, syarat-syarat pengajuan Propemperda. Apakah dia tadi ada kerjasama atau ada keadaan yang luar biasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dalam menyusun rancangan perda, gubernur, bupati, wali kota membentuk tim penyusun raperda. Tim penyusun raperda itu ditetapkan dengan keputusan gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi setelah memerintahkan, menyusunnya itu kemudian dibentuk tim. Timnya ditetapkan dengan keputusan gubernur. Keanggotaan timnya, Ibu Bapak, itu terdiri dari gubernur, sekda, perangkat daerah Pemrakarsa, dan kemudian perangkat daerah yang membidangi di bidang hukum. Atau bisa juga memasukkan perangkat daerah terkait. Perangkat daerah terkait. Misalnya, kalau tadi saya katakan, perda tentang BUMD. Di situ kan bagian kemudian berikutnya, ini jaringannya putus-putus terus ya. Raperda yang telah disusun itu diberikan paraf koordinasi. Oleh siapa? Oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa. Jadi siapa yang pemrakarsanya. Kemudian yang berikutnya, di tangga berikutnya itu, tangga berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tangga ke-6, ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda kepada gubernur melalui sekda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, kemudian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum. Setelah tangga ke-6 itu, tangga ke-7, sekda menyampaikan rancangan perda kepada gubernur. Nah, setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD, sebenarnya prosedurnya Ibu Bapak harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi disampaikan oleh ketua tim sebelum disampaikan kepada DPRD. Ini penyusunan raperda di lingkungan pemerintah daerah. Bagaimana dengan DPRD? Lanjut. Kalau perda yang berasal dari DPRD, Ibu Bapak, maka ada beberapa perbedaan prinsip sebenarnya. Raperda yang dari DPRD di tangga pertama itu bisa diajukan oleh anggota. Jadi anggota itu punya kewenangan. Oleh komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda
dan dapat membentuk pansus maksimal 1 tahun. Ibu Bapak, dalam praktek saya menemukan begini, misalnya di Propemperda itu katakan saja perda tentang investasi daerah. DPRD melihat, oh di Propemperda ini ada. Terus pemerintah daerah melihat. Saya pernah menemukan dari pemerintah daerah kemudian mengusulkan draft raperda, dari DPRD mengusulkan juga draft raperda. Sama. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini pakai yang mana? Apakah penyusunan yang dari pemerintah atau penyusunan yang dari DPRD? Nah, dalam prakteknya, Ibu Bapak, ya ini dibicarakan. Kalau dilihat ternyata misalnya di DPRD hanya pakai keterangan, dari pemerintah pakai naskah akademik, ya sudahlah, pakai pemerintah saja. Atau bisa juga, Ibu Bapak, dibuat di pemerintah, tapi pengusulannya, penyusunan rancangan perdanya, itu dari DPRD. Diambil alih dari DPRD sebagai pengusulnya. Jadi, raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh ini. Kemudian raperda yang telah diajukan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan naskah akademik. Jadi walaupun itu bersumber dari atau berasal dari DPRD pengajuannya, juga harus disertai dengan keterangan dan atau naskah akademik. Yang ketiga, penjelasan dan atau keterangan, itu Ibu Bapak ada format khususnya. Jadi nggak bisa begitu saja gitu. Jadi penjelasan atau keterangan itu pertama memuat pokok pikiran apa pokok pikiran dari raperda tersebut. Kemudian apa materi muatan yang diatur. Kemudian daftar namanya dan kemudian tanda tangan pengusul. Jadi ada formatnya, sudah ada formatnya. Kemudian yang berikutnya adalah penyampaian rancangan perda diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Setelah diberi nomor pokok, maka pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi raperda tersebut. Jadi, kalau tadi usulan dari pemerintah, juga ada mekanisme untuk melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan. Sebenarnya ini kalau kita mau simpulkan bahasanya persamaan persepsi gitu. Dari sisi DPRD juga demikian. Bapemperda menyampaikan hasil kepada pimpinan DPRD dan pimpinan menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda dalam rapat paripurna, disampaikan ke DPRD paling lama 7 hari sebelum rapat paripurna. Berikutnya, rapat paripurna DPRD memutuskan usulan rancangan perda, persetujuan dengan pengubahan atau penolakan. Jika persetujuan dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD akan menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau Pansus untuk menyempurnakan raperda. Raperda yang telah disiapkan di DPRD kemudian disampaikan kepada gubernur. Ibu Bapak, berikutnya sebenarnya dalam hal yang telah disiapkan, DPRD disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan. Jadi disampaikan untuk dilakukan proses pembahasan. Ini dia mekanismenya, penyusunan perda yang berasal dari pemerintah, maksud saya pemerintah daerah, di situ provinsi, kabupaten atau kota, atau penyusunan raperda di lingkungan DPRD. Berikutnya Ibu Bapak, satu lagi sebelum kita diskusi, pembahasan mengenai produk hukum daerah berbentuk peraturan. Pada dasarnya, lanjut Mas, pada dasarnya pembicaraannya itu ada 2 tingkatan. Pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Untuk pembicaraan tingkat 1, dalam hal raperda berasal dari gubernur, tadi kalau pengusulnya dari gubernur, bupati, atau wali kota, itu dilakukan dengan penjelasan gubernur, bupati, atau wali kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda. Setelah itu, setelah disampaikan rancangan perdanya, kemudian ada pandangan umum praksi terhadap rancangan perda. Setelah pandangan umum praksi terhadap rancangan perda,
tanggapan dan atau jawaban gubernur terhadap pandangan praksi. Itu yang pertama. Kalau dia raperdanya berasal dari DPRD, Ibu Bapak, maka penjelasan itu dilakukan atau disampaikan oleh pimpinan komisi atau pimpinan gabungan komisi atau pimpinan Bapemperda atau panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai raperda. Gubernur, bupati atau wali kota yang memberikan tanggapan atau jawaban praksi terhadap pendapat, maksud saya, gubernur, bupati, wali kota memberikan pendapat terkait dengan usulan tersebut. Setelah itu, tanggapan dan atau jawaban praksi terhadap pendapat gubernur. Setelah itu, kemudian pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, pansus yang dilakukan bersama dengan gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Yang ketiga, Ibu Bapak, pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi atau pansus yang dilakukan bersama-sama dengan gubernur, bupati atau wali kota, atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Ini pembicaraan tingkat pertama. Setelah selesai pembicaraan tingkat pertama, maka berikutnya adalah pembicaraan tingkat kedua. Pembicaraan tingkat kedua ini menyangkut pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Ini didahului dengan penyampaian laporan pimpinan komisi atau gabungan komisi atau pansus yang berisi pendapat praksi dan hasil pembahasan. Kemudian permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan paripurna. Kemudian berikutnya adalah pendapat akhir gubernur. Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur atau bupati wali kota, maka raperda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang tersebut, masa sidang yang telah ditetapkan tersebut. Nah, Ibu Bapak, itu saya kira sebagai gambaran awal proses. Sebenarnya ada beberapa hal lagi di materi itu yang belum sempat saya sampaikan, mungkin nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita, termasuk sampai pada proses pembatalan, kemudian bagaimana nomor registrasi, bagaimana evaluasi, bagaimana pembinaan, bagaimana materi muatan, termasuk bentuk dari peraturan dan keputusan kepala daerah. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Dr. Yahya Ahmad Said. Tadi ada beberapa catatan yang saya sempat catat, yaitu beliau mengatakan bahwa peraturan daerah itulah harus melalui proses politik dan tentunya akan ada tarik-menarik kepentingan, baik itu dari sisi kepentingan hukum maupun dari sisi kepentingan politik. Kemudian yang kedua, instrumen perencanaan peraturan daerah itu haruslah disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kemudian juga tadi juga beliau sudah menyampaikan beberapa prosedur atau mekanisme dan tahapan-tahapan dari rancangan peraturan daerah, baik itu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati, maupun itu inisiasi dari DPRD itu sendiri. Baiklah, untuk lebih lanjut, kita lanjut ke sisi diskusi. Baiklah, untuk sesi pertama saya buka dulu untuk 3 penanya. Tadi ada yang bertanya di forum chat, yaitu saya persilahkan kepada Ibu Meike Yustia dari Universitas Tulambawan, Bandar Lampung. Jadi saya persilahkan kepada Ibu Meike Yustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya bisa didengar, Pak Moderator? Halo, ya? Mohon izin, apa suara saya bisa didengar ya, Pak Moderator ya?
Mohon maaf Bu, sepertinya jaringannya terputus. Mohon ditunggu sebentar. Siap. Baiklah, mohon maaf ada gangguan. Jadi, saya persilakan kepada Ibu Meike Yustia. Iya, terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara saya sekarang udah warahmatullahi bisa didengar ya Pak ya? Ya, jelas Bu. Terima kasih atas waktunya di sesi yang terakhir ini. Jadi yang ingin saya, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Dr. Yahya. Ini terkait dengan penyusunan raperda. Jadi kebetulan saat ini saya sedang proses penyusunan raperda tentang jalan berkeselamatan di Provinsi Lampung. Nah, ada beberapa masukan dari eksekutif bahwa karena ini jalan tentang jalan berkeselamatan, raperda tentang jalan berkeselamatan, jadi di situ ada tarik-menarik antara dua institusi. Yang pertama adalah Dinas Perhubungan, yang kedua adalah Dinas PU. Jadi seperti tadi di awal juga disampaikan oleh Prof. Nikmatul Huda bahwa penyusunan raperda itu pasti ada tarik-menarik kepentingan. Nah, di sini ibarat kata ini sudah ada pesanan bahwa intinya nanti harus ada koordinasi antara dua institusi tersebut gitu ya. Jadi kami dari tim menyelipkan tentang pasal tentang koordinasi. Nah, kemudian ternyata dari pihak eksekutif menyatakan bahwa itu bukannya koordinasi yang arahnya sinergi, tapi justru malah kesannya tidak tegas kewenangannya. Jadi kewenangannya itu arahnya condong kemana? Ke Dinas Perhubungan atau Dinas PU. Nah, ini saya mohon masukan dari Pak Yahya itu harusnya gimana? Karena sebenarnya kalau keinginan bukan keinginan ya, karena itu adalah jalan berkeselamatan, jadi kewenangan ada di dua pihak tersebut yang nanti bisa saling bersinergi. Tetapi malah tidak eksekutif tidak tidak menyetujui hal itu, harus condong ke salah satu. Kemudian yang kedua terkait dengan ketentuan pidana di raperda. Jadi kalau kemarin itu ketentuan pidana itu mengacu kepada undang-undang dalam hal ini adalah undang-undang jalan. Cuman karena dalam undang-undang jalan sudah ditentukan tentang pemidanaan, maka di raperda sekiranya tidak usah disebutkan tentang pemidanaan. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? Menurut saya, kalau saya sendiri, kalau di dalam raperda tidak ada pemidanaan, itu ya istilah kata kurang menggigit gitu ya. Jadi karena merupakan kepanjangan dari undang-undang di atasnya. Itu kemudian pertanyaan yang terakhir terkait dengan apa sih sebenarnya substansi dari ketentuan peralihan. Jadi kalau ketentuan peralihan di situ disebutkan terkait dengan keberlakuan suatu peraturan tersebut, keberlakuan tentang raperda itu, nah apakah harus diatur dalam batang tubuh raperda atau dalam ketentuan lain-lain? Terima kasih Pak Moderator, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Meike Yustia dari Universitas Tulambawan, Bandar Lampung. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Saudara Ade Saktiawan. Saya persilakan kepada penanya kedua. Baiklah, saya bacakan saja. Ya, pertanyaan dari Ade Sektiawan. Menurut Pak Dekan, mengapa pihak eksekutif di daerah tidak mengambil langkah membentuk raperda dalam penegakan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang memuat sanksi? Produk hukum yang terlibat di banyak daerah malah pergub, peraturan bupati ataupun perwali. Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak Dekan. Jadi yang dimuat di sini, yang produk hukum yang dibuat itu hanya dari
peraturan gubernur, peraturan bupati ataupun perwali, dan itu tidak membentuk rancangan peraturan daerah terkait dengan penegakan protokol kesehatan. Mohon pencerahannya, Pak Dr. Yahya Hamzah. Untuk penanya ketiga, apa masih ada? Baiklah, saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya persilahkan kepada Pak Dekan untuk menanggapi pertanyaan daripada peserta pelatihan ini. Pada waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, makasih. Ini menarik. Saya kira menarik pertanyaannya, Bu Mika. Memang pastilah tarik-menarik kepentingan itu selalu ada di dalam setiap penyusunan. Cuma sejauh mana tarik-menarik itu yang harus kita inventarisir. Nah, dalam konteks perda, tadi, perda penyelenggara jalan ini, memang kalau saya melihat, Bu, banyak daerah itu terkait dengan perda ini, tarik-menarik antara perhubungan dengan PU itu terlihat. Tapi sebenarnya kalau saya lebih melihat kepada substansi dari pengaturannya. Karena kalau kita bicara soal penyelenggara jalan itu dalam konteks pelaksanaan pembangunan, itu kan mulai dari perencanaan umum, kemudian programan dan penganggaran, kemudian sampai pada perencanaan teknis, bahkan sebenarnya masuk pengadaan tanah di sana gitu. Kemudian biasanya juga ada konstruksi, ada pengoperasian dan pemeliharaan jalan, ada pengawasan dan evaluasi. Jadi kalau dilihat dari sisi pelaksanaan tugasnya, memang ini saya lihat tidak ansih ada di perhubungan saja. Tapi di banyak aspek, Bu, itu memang ada keterlibatan PU misalnya untuk hal-hal terkait dengan program pemeliharaan jalan. Di situ mungkin menarik kepentingannya, karena ini biasanya di perda pemeliharaan itu, di perda-perda terkait dengan ini, ada program-program pemeliharaan jalan di sana. Bagaimana peningkatan jalan juga di sana. Bahkan ada konstruksi jalan baru. Tapi kalau dari sisi tadi, bagaimana proses kebijakan, kemudian pengendalian keselamatan di jalan, itu saya kira memang ada ranahnya perhubungan di sana. Nah, tinggal dilihat saja, saran saya, untuk penyelenggaraan jalan berkeselamatan ini, dilihat saja, karena di sini ada urusan transportasi juga, tapi di dalamnya juga ada unsur-unsur tadi pemeliharaan jalan dan seterusnya. Kan nggak bisa juga sebenarnya kalau kemudian perhubungan memaksakan secara teknis untuk terjun di dalam tadi proses-proses pemeliharaan jalan itu. Karena itu pasti menjadi salah satu substansi pengaturan. Saya nggak tahu di perda, Ibu, apa juga mengatur soal itu. Biasanya akan masuk juga ke dalam substansi pengaturan di perda tersebut, perda penyelenggaraan jalan berkeselamatan itu, bagaimana pembangunan jalan tersebut, gitu kan. Nah, bicara pembangunan jalan itu kan mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi. Nah, perhubungan itu punya nggak pengetahuan tentang itu? Dan sebenarnya gini, tidak haram hukumnya di dalam satu perda itu membuat garis koordinasi antar perangkat daerah itu. Itu boleh sepanjang tadi batas kewenangan dari perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain itu tidak tumpang tindih atau kemudian tidak saling bertabrakan gitu. Nah, saya kira ini penting juga, Bu, untuk dilihat, apalagi misalnya kalau sudah sampai pada pengaturan pengadaan tanah. Di sana ada pengaturan tentang pengadaan tanah, pasti. Tapi biasanya umumnya kalau perda-perda yang berkaitan dengan tadi penyelamatan jalan ini, pasti juga akan mengatur soal pengadaan tanah. Sampai pada pelaksanaan konstruksi biasanya. Nah, dilihat saja substansinya, apakah memang ini bisa dimixkan antara kewenangan-kewenangan tersebut, sehingga yang paling penting adalah sebenarnya ada lembaga atau ada institusi yang bertanggung jawab terhadap penanganan dari
apa yang telah dirumuskan di dalam perda tersebut. Itu yang saya kira penting. Nah, kemudian terkait dengan ketentuan peralihan. Nah, saya punya ini Bu, saya punya satu pengalaman praktek bagaimana pentingnya peraturan peralihan itu. Misalnya gini, saya pernah menyusun Perda BUMD. Perda BUMD rezim PP 54 2017 dengan rezim sebelumnya. Kan ada perubahan paradigma BUMD. Nah, ada kepala daerah menginginkan gini, kalau BUMD sebelumnya, itu di dalam pengaturan perda sebelumnya, itu Dewan Pengawasnya ada 3 orang. Dewan Pengawas di BUMD tersebut ada 3 orang. Jadi ada dari unsur masyarakat, unsur pemerintah, ada unsur akademisi. Kebijakan wali kota yang baru, rezim PP 54 ini mengatakan, Pak, tolong bikinkan, saya nggak mau lagi Dewan Pengawasnya jadi banyak. Saya maunya Dewan Pengawasnya itu sisa 1 orang. Kalau 1 orang menurut PP 54, maka itu dari unsur pemerintah saja. Nah, Ibu Bapak, khususnya Bu Mika, ini akhirnya kita rubah perdanya. Kita rubah perdanya. Jadi dari perda sebelumnya, yang Dewan Pengawasnya ada 3, kita rubah menjadi 1. Nah, Bu, persoalannya adalah Dewan Pengawas yang 3 ini belum habis masa jabatannya. Masa jabatannya masih ada 1 tahun lagi. Nah, sementara di perda yang baru, itu Dewan Pengawasnya hanya 1. Nah, ini kan bahaya. Bahayanya dalam artian, dia mau kalau dia pakai perda yang lama, itu sudah tidak mungkin, gitu kan? Karena ada perda yang baru 1, terus 2 Dewan Pengawasnya yang masa jabatannya masih ada, itu mau diapain? Masa diberhentikan orang begitu saja? Kan nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dibuatlah ketentuan peralihan di dalam Raperda BUMD itu. Apa ketentuan peralihannya? Di dalam ketentuan peralihan disebutkan Dewan Pengawas, komisaris yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang lama, tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya. Jadi, di dalam ketentuan peralihan itu, Bu, menyelamatkan kebingungan peralihan antara perda yang lama dengan perda yang baru. Ini saya kira urgensinya, bagaimana urgensinya dari ketentuan peralihan itu. Jadi bukan tidak ada, ketentuan peralihan itu sangat penting menjadi jalan keluar untuk problem-problem seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kalau tidak ada ketentuan peralihan itu, Bu, itu repot. Apa solusinya? Dia mau tetap jalan, tapi ternyata di perda baru hanya sisa 1. Dia tidak jalan, masa jabatannya ada. Kalau dia mau diberhentikan langsung, itu tidak ada alasan untuk memberhentikannya, sehingga ya solusinya tadi, ketentuan peralihan itu kemudian menyelamatkan kebingungan. Itu saya kira terkait dengan pertanyaan menyangkut ketentuan peralihan. Nah, kemudian untuk Ade Setiawan, mengapa tidak membuat, nah ini, karena saya yakin dalam kondisi seperti sekarang ini, mungkin pemerintah berpikir, tapi rata-rata lah begitu, bahwa proses pembentukan kalau melalui perda itu rumit, lambat, sulit gitu. Sementara kita harus bertindak cepat. Maka jalan pintas, tadi kan Mas Bayu juga sudah sampaikan di akhir, jalan pintas biasanya, karena kalau perda itu mekanismenya repot, harus dengan pembahasan di DPRD dan seterusnya, sehingga diambillah jalan pintas, bentuklah perwali saja. Atau peraturan kepala daerah, peraturan bupati misalnya di tingkat kabupaten. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini tentu saja dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan ya tidak pas. Karena masing-masing itu ada substansi. Substansi undang-undang tidak boleh diatur di perda. Substansi pengaturannya perda itu tidak boleh diatur di dalam peraturan kepala daerah. Jadi begitu. Jadi ada masing-masing substansinya. Nah,
Disinilah yang kadang-kadang menjadi problematiknya itu ya tadi, karena kondisinya mau cepat, sehingga yang harusnya substansinya diatur di Perda, malah hanya diatur di peraturan kepala daerah. Itu kadang-kadang bisa membuat problematika tersendiri dalam pelaksanaannya. Saya kira itu. Kemudian terkait tadi, Ibu Mika, ini ada satu lagi, sanksi pidana. Saya kira kalau saya sih kita harus merubah mindset bahwa pidana itu satu-satunya instrumen agar peraturan itu memiliki kekuatan gitu. Padahal enggak juga. Padahal enggak juga itu. Karena sebenarnya itu hanya salah satu jenis saja. Masih banyak sanksi-sanksi yang lain. Di bidang perizinan misalnya, Bu, saya contohkan, itu sanksi pencabutan izin itu jauh lebih ditakuti perusahaan dibanding dia hanya bayar 50 juta. Sebenarnya kalau kita mau bicara efektivitas gitu. Karena pencabutan izin itu dia sudah nggak bisa usaha lagi, wah itu dampaknya luar biasa saya kira. Jadi memang dalam hal-hal tertentu, ya tadi kita hampir semua perda kita masih mendominasi adanya memuat sanksi. Walaupun sebenarnya kadang-kadang lucu juga, kalau perdanya hanya sifatnya pengaturan saja, hanya sifatnya mengatur saja, misalnya gini, penataan pedagang kaki lima, perda tentang penataan pedagang kaki lima. Kalau saya sih, kalau substansinya hanya menata saja, mbok ya jangan pakai juga sanksi pidana. Ini seolah-olah kalau orang nggak bisa ditata, ya Anda akan dikenakan 50 juta. Ya bayangkan kalau pedagang kaki lima. Tapi pendekatan yang harusnya, kalau dia, misalnya gini, kadang-kadang dari sisi judul saja, itu sudah sangat-sangat berbeda. Ada perda tentang penataan pedagang kaki lima. Ada perda tentang sanksi bagi pedagang kaki lima. Ada perda tentang pengaturan pedagang kaki lima. Nah, saya kira kalau dia bentuknya hanya penataan saja, tapi kalau yang tadi memuat sanksi, yaitu betul-betul memang misalnya sudah disiapkan tempatnya, ada tempat yang layak, tempat yang sesuai, gitu ya. Pemerintah sudah bangun dengan biaya yang besar, dan lokasinya sangat strategis, gitu. Kemudian dibuat perdanya, untuk menata mereka pindah ke situ, dia nggak mau pindah ke situ, ya bolehlah gitu. Tapi kalau dia nggak punya tempat yang seperti itu, dan sifatnya hanya pengen menata saja, kemudian memaksakan memuat sanksi, ini yang kadang-kadang nggak proporsional. Jadi kalau saya termasuk yang berpendapat, ya sanksi itu masih penting, tapi harus proporsional pada saat penempatannya di dalam peraturan daerah. Tidak harus semua peraturan daerah itu harus memuat sanksi yang 50 juta atau kurungan tadi. Tapi dalam pengaturan-pengaturan yang sifatnya hanya penataan, yang sifatnya hanya dari sisi administratif saja, itu sebaiknya ya sanksi-sanksinya juga sanksi administratif yang lain. Saya kira itu, Bu Mika dan Ade. Masih mute, Pak Patul. Baik, terima kasih atas pencerahan yang disampaikan oleh Pak Dekan Yahya Ahmad Sain. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, sebelum saya membacakan dopres untuk peserta terbaik, selanjutnya saya persilakan dulu kepada Pak Dr. Yahya Ahmad Sain untuk memberikan closing statement-nya sekaligus menutup kegiatan pelatihan perancangan perundang-undangan ini. Pada waktu dan tempat, saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Patur. Baik Bapak Ibu, saya kira terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan sebenarnya masih hanya sebagian saja yang sudah disampaikan dari sekian banyak teknik perancangan perundang-undangan. Saya kira memang ini pasti belum bisa menggambarkan secara keseluruhan
bagaimana perancangan perundang-undangan mulai dari undang-undang, apalagi kita bicara hierarki ya dari undang-undang sampai kepada peraturan yang terbawah. Tapi paling tidak mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan. Dan yang paling penting juga saya kira dalam penyusunan perda juga ada prinsip partisipasi masyarakat. Nah, prinsip partisipasi masyarakat ini sebenarnya dalam penyusunan perda itu bisa melalui RDP, rapat dengar pendapat umum, bisa mengenai kunjungan kerja, bisa sosialisasi, bisa melalui seminar atau lokakarya. Yang paling penting adalah masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan atau tertulis, dalam pembentukan perda, bukan hanya perda sebenarnya, pembentukan perkada juga begitu, pembentukan peraturan DPRD juga begitu. Jadi partisipasi masyarakat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu harus ada dalam setiap pembentukan produk hukum daerah. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.